Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak ibu semua? Masih, Bu. Kalau ibu bilang masih semangat anak-anak ibu semua, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya? Paham? Oke, masih semangat anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, anak-anak ibu semua, coba dilihat kiri kanannya. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, kursinya rapi? Rapi, Bu. Ada sampah nggak di bawah? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah ya, kelas kita pada hari ini bersih, rapi, serta anak-anak ibu semua hadir semuanya untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu nggak materi kita minggu lalu itu apa? Nggak tahu? Lupa? Kok nggak belajar ya? Oke, materi kita pada minggu lalu itu adalah lingkungan sehat. Ada yang masih ingat nggak apa sih lingkungan sehat itu? Jauh dari sampah, Bu. Iya, Rizka pinter. Dina? Apa itu lingkungan sehat, Dina? Nggak tahu. Nah, lingkungan sehat itu lingkungan yang bersih dari sampah, dari kotoran. Kayak kelas kita hari ini. Kelas kita pada hari ini tuh rapi, bersih, nggak ada sampah, dan kita untuk mengikuti pelajaran hari ini kita senang, nggak ada hal-hal yang kotor seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, nah, ibu ada sebuah video di mana video tentang tontonan untuk materi kita pada hari ini. Oke, anak-anak ibu semua boleh berdiri ya, coba berdiri dulu. Ya, berdiri. Oke, kita akan bernyanyi. Mau nggak bernyanyi? Mau, Bu. Oke, bernyanyi ya. Ya. Nampak kan? Tangannya? Tempuran mempertahankan kemerdekaan. Ada 6 pertempuran di Indonesia. Pertempuran Surabaya dipimpin Bung Tomo. 10 November jadi harinya pahlawan. Hei, pertempuran 5 hari ada di Semarang. Dokter Karyadi jadi nama rumah sakit. Dibangun juga sebuah tugu-tugu muda untuk mengenang pertempuran 5 hari. Pertempuran Ambarawa dipimpin Sudirman. Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. 15 Desember sebagai hari infanteri. Yang keempat pertempuran Medan Area. Hei, Bandung juga jadi kota lautan api. Ismail Marzuki menciptakan lagunya. Serangan umum 1 Maret Yogyakarta. Soeharto dan Hamengkubuwono 09. Gimana, seru nggak? Seru nggak? Oke, tepuk tangan Bu. Silakan duduk. Oke, ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang lagu kita tadi itu apa?
Ayo, ada bisa nggak lagu tadi kita itu apa? Iya, pertempuran. Nah, begitu juga dengan materi kita pada hari ini, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kayak kita lakukan tadi. Ini berkesinambungan dengan lagu yang kita lakukan tadi. Ada enam pertempuran. Nah, di sini Ibu ada sebuah media. Sebelum Ibu mau menjelaskan tentang media yang Ibu berikan, ada yang tahu nggak apa itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu nggak? Apa itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu nggak? Nah, upaya itu adalah cara kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa pahlawan yang mempertahankan Indonesia itu agar Indonesia itu apa? Merdeka. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia itu juga pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur itu merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada caranya nggak, Bu? Ada, banyak caranya. Itu tadi yang kita lakukan. Ada enam pertempuran. Nah, sebelum 6 pertempuran itu juga ada lagi nih cerita atau sejarahnya. Nah, apa sih tujuan kalian mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, yang pertama, kalian itu nantinya bisa mengetahui tentang sejarah dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia, atau kalian bisa mengimplikasikan sikap-sikap kepahlawanan. Dan nanti juga Ibu juga memberikan media, dan di media ini kalian juga bisa nanti mempraktekkan dengan sempurna tentang apa itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Paham? Nah, baik. Oke, selanjutnya Ibu mau satu orang maju ke depan untuk membacakan atau mendiskusikan tentang dalam media yang telah Ibu tuliskan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak ini media apa? Ada yang tahu nggak ini medianya media apa? E-book. Kalau Rizka ini apa? Oh, e-book. Nah, sebelumnya ada pernah tengok nggak ini itu apa? Ada yang pernah tengok nggak medianya itu apa? Nah, ini adalah media labbook. Nah, di media labbook ini kalian bisa membaca secara ringkas tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini juga ada dicantumkan beberapa pertempuran di sini. Nah, ini juga ada dijelaskan tentang cara kalian atau contoh-contoh sikap dari kepahlawanan yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, coba Rizka ke depan bacakan ini pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau Rizka membacakan terlebih dahulu nih. Iya, yang bisa-bisa aja dijelaskan atau bisa-bisa dibaca aja. 1. Pertempuran 10 November. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu tiba di Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen Malyadi. Iya, yang kedua? Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Apa terjadi? Sekutu tiba di Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945. Iya. Pertempuran Ambarawa sendiri disebut juga dengan Palangga Ambarawa. Iya. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, sekutu tiba di Bandung. Tanggal 21 November, sekutu memerintahkan untuk mengkosongkan Bandung Utara. Tanggal 23 Maret, sekutu mengeluarkan perintah untuk mengkosongkan Bandung Selatan. Yang keempat, pertempuran Medan Area. Tanggal 9 Oktober 1945, sekutu mendarat di Medan di bawah pimpinan Brigjen P.E.D. Kelly. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang kelima, pertempuran 5 hari di Semarang. Tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 terjadi
pertempuran yang sangat sengit di Semarang. Ya. Yang keenam, peperangan Margana di Bali. Tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Sekutu tiba di Bali di bawah pimpinan JMT Kuni. Iya. Nah, oke. Nah, di sini juga dijelaskan, silahkan Rizka duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Rizka dulu. Oke. Nah, seperti udah dibacakan dari Rizka tadi. Nah, di sini ada beberapa pertempuran. Nah, yang pertama itu ada pertempuran 10 November. Tadi dikatakan Rizka di mana pasukan itu mendarat kemana? Ke Surabaya kan? Sekutu tiba di Surabaya yang dipimpin oleh Jenderal Brigjen Malyadi. Nah, di sini 10 November 1945 itu Indonesia udah merdeka apa belum? Sudah. Nah, ketika Indonesia sudah merdeka, kita ada pasca kemerdekaan, di mana pasca kemerdekaan setelah merdeka kita juga ada pertempuran. Nah, di sini banyaknya pahlawan-pahlawan Indonesia yang gugur. Nah, sehingga 10 November itu dijadikan hari nasional. Hari apa? Hari pahlawan. Nah, begitu juga dengan pertempuran di Ambarawa, karena pada tanggal 15 Desember itu menjadi puncak dari pertempuran, sehingga disebut juga dengan pertempuran apa? Hari Infanteri. Nah, pertempuran Ambarawa ini disebut juga dengan Hari Infanteri. Yang ketiga itu ada Bandung Lautan Api. Nah, apa sih Bandung Lautan Api? Apa di Bandung itu banyak api-apinya, Bu? Enggak. Nah, di Bandung Lautan Api ini juga banyak pertempuran. Apa sih pertempurannya? Nah, di sini pada tanggal 21 November itu ketika Sekutu memerintahkan untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, di sini orang Bandung ini memberontak. Nah, Bandung Selatan ini menjadi tempat strategisnya orang para sekutu. Makanya Bandung Selatan itu dibakar. Nah, ketika itulah disebut dengan Bandung Lautan Api. Paham kan? Oke, yang selanjutnya itu ada pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area sendiri itu sama juga halnya seperti Bandung Lautan Api, tapi bedanya ketika sekutu kita itu tiba di Medan, orang Medan ini langsung memberontak, langsung mengusir dan bertempur di sana. Maka disebutlah dengan pertempuran Medan Area. Begitu juga pertempuran 5 hari di Semarang, seperti yang kita lagu tadi, ada dibangun tubuh muda. Nah, di situ juga berhubungan dengan pertempuran 5 hari di Semarang, seperti itu. Kemudian juga pertempuran di Putih di Manado. Nah, tadi Rizka mungkin nggak membaca juga ya, mungkin lupa baca ya. Iya, lupa. Nah, di sini juga merupakan sejarah dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Paham? Nah, selanjutnya juga ada cara kita mengimplikasikan atau sikap-sikap kepahlawanan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana sih caranya, Ibu? Ada selain dari upaya mempertahankan kemerdekaan di Indonesia itu seorang pahlawan, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mengupayakan atau harus bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Caranya sih gimana sih, Bu? Banyak. Ada dari lingkungan bersekolah, di sekolah, ada lingkungan di keluarga yang paling utama, ada di lingkungan masyarakat, dan ada di lingkungan bernegara. Oke, Ibu mau satu orang membacakan untuk contoh di lingkungan keluarga apa-apa aja. Oke, Ibu mau satu orang membacakan tentang contoh sikap-sikap yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Coba baca, Nak, ke depan. Nih, ini. Jadi contoh kalau di lingkungan keluarga, yang pertama itu menghormati anggota keluarga, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga menolong saudara, yang keempat bekerja sama membersihkan lingkungan, yang kelima gotong royong, menjaga kebersihan. Ya, ini contoh di lingkungan sekolah apa? Contoh dari lingkungan sekolah itu yang pertama itu menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kedua menghindari perselisihan. Yang ketiga tidak membedakan satu sama lain. Yang keempat menjaga nama baik sekolah. Yang kelima menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya, lanjut di contoh perilaku. Contoh
pendidikan dan Perilaku. di lingkungan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah bergaul dengan warga masyarakat. Ya. Yang kedua tidak membedakan dan Dalam memperlakukan tetangga. Yang Iya. ketiga menolong satu sama lain. Yang keempat saling berbagi dengan warga masyarakat. Yang kelima berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dari dalam masyarakat. Iya, Yang lanjut. terakhir contoh di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama adalah menghargai setiap pendapat. Yang kedua memperkenalkan budaya dari daerah masing-masing. Yang ketiga menjauhkan pergaulan Memajukan pergaulan demi persatuan. dan kesatuan. Iya. Memberikan kesempatan untuk memperkenalkan budaya. Yang kelima menghafal lagu wajib nasional agar cinta terhadap negara. Oke, baik, tepuk tangan kepada dia. Nah, seperti yang udah dibacakan dia tadi dan Ibu jelaskan juga sedikit tadi bahwasanya upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu juga berlaku di kitanya sendiri. Yang pertama itu tadi apa? Contoh di lingkungan keluar. Nah, di keluarga itu tadi apa dibacakan dia? Ada menghormati orang tua. Nah, cara menghormati orang tua itu gimana? Kita berbakti kepada orang tua, kita mendengarkan apa yang dikatakan orang tua di rumah, kita menghindari perselisihan yang ada di rumah. Itu juga salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, begitu juga dengan menolong sesama. Nah, kita di keluarga juga harus menolong satu sama lain, menolong saudara. Nanti si kakak membersihkan kaca jendela, nanti si kakak yang kedua nanti menyapu rumah. Kita apa? Tugas kita bisa menolong mencuci piring, seperti itu. Paham kan? Iya, bisa seperti itu kita kalau dalam keluarga, saling tolong menolong. Begitu juga dengan contoh di lingkungan sekolah. Apa contohnya? Kita menaati peraturan yang ada di sekolah. Contohnya apa tadi? Kita nggak boleh membuang sampah sembarangan, tidak dibolehkan merokok. Itu juga menjadi salah satu upaya kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi di lingkungan sekolah. Seperti itu, kita juga menghindari perselisihan atau pertengkaran antara satu kawan dengan kawan yang lain. Nah, ketika kawan kita berselisih, bertengkar, kita menjadi apa? Penengah. Kita nggak boleh mempanas-panaskan atau saling adu domba antara satu kawan dengan kawan yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya juga tidak boleh membedakan satu sama lain. Nah, di Indonesia sendiri itu kan banyak suku, budaya di Indonesia, bahasa. Tapi yang ketika kita di sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan ras. Misalnya si A itu hitam, si B itu putih. Kita membedakan antara keduanya itu tidak boleh. Ketika budaya kita berbeda-beda, kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Tapi apa? Kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, agar semuanya kita berkawan. Gak hanya satu orang, tapi semuanya kita berkawan, berteman, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada contoh perilaku di lingkungan masyarakat. Nah, kita juga harus bergaul ya dengan lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat sendiri itu adalah orang yang paling dekat nantinya menolong kita. Tetangga kita itu nantinya yang menolong kita ketika kita ada musibah. Tetangga masyarakat di lingkungan kita itu yang menolong kita, seperti itu. Nah, kita juga aktif dalam ketika ada kegiatan yang ada di masyarakat. Misal ketika pemuda kampung membuat suatu kegiatan, kita nih aktif, kita nggak pasif, kita aktif, selalu mengikuti apa yang dibuat oleh pemuda, selalu misalnya kayak gotong royong, kita saling bekerja sama dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Bukan hanya kita cuman duduk doang di rumah, tapi kita juga berpartisipasi. Itu juga merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam lingkungan apa? Masyarakat. Nah, yang terakhir, di sini ada contoh di lingkungan bangsa dan negara, seperti udah dibacakan oleh teman kita tadi, bahwasanya di lingkungan bangsa dan negara kita itu menghargai setiap pendapat. Nah, kita ini kan berbeda-beda kepala, berbeda-beda pemikiran, juga berbeda-beda
pendapat. Nah, misal nanti si Rizka katakan A, si Diah katakan si B, kita nggak boleh menyalahkan. Walaupun perkataan kawan kita itu salah, tapi kita nggak boleh menyalahkan. Kita mencari solusi ketika itu salah. Kita nggak boleh, oh kamu salah ini itu nggak boleh. Tapi kita harus menghargai, iya itu menurut pendapat dia, menurut pendapat kita. Ketika pendapat kita itu beda, kita nggak boleh juga menyalahkan orang lain, dan kita tidak boleh juga membenarkan apa yang kita katakan. Tapi kita menghargai pendapat orang lain seperti itu. Agar apa? Agar ketika kita dimanapun kita berada, kita bisa dihargai juga oleh orang. Ketika kita bisa menghargai orang bakal menghargai kita seperti itu kita dalam hidup. Nah, selanjutnya juga memperkenalkan budaya masing-masing. Nah, kita harus memperkenalkan budaya masing-masing. Kita diperbolehkan di Indonesia memperkenalkan budaya masing-masing. Misal nih, budaya di Aceh dengan budaya di Sumatera itu berbeda kan? Berbeda sekali. Kita diperbolehkan ketika ada event, nah ketika ada event baik itu lokal, nasional ataupun internasional, kita diperbolehkan menampilkan, tapi sesuai juga dengan tema eventnya seperti itu. Juga kita memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, kita diperbolehkan berkawan bersama orang lain baik di Indonesia sendiri maupun luar negeri. Untuk apa sih? Untuk terjalinnya hubungan erat, persatuan kesatuan baik di Indonesia maupun kita di antara luar negeri seperti itu. Nah, yang terakhir itu menghafal lagu wajib Indonesia atau menghafal lagu wajib nasional yang ada di Indonesia, misalnya lagu Indonesia Raya. Kenapa sih kita harus diwajibkan menghafal lagu Indonesia Raya? Nah, Indonesia Raya itu sendiri adalah di situ diceritakan bahwasanya tentang kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, apa yang terjadi di situ juga dicantumkan. Siapa sih penciptanya? Yaitu Bapak Rudolf Supratman, W.R. Rudolf Supratman. Jadi beliau yang menciptakan lagu tersebut. Untuk apa sih? Supaya kita itu mengenang jasa-jasa pahlawan. Begitu juga dengan lagu-lagu wajib Indonesia yang lain, ya, kayak Gugur Bunga. Nah, lagu Gugur Bunga itu juga merupakan lagu tentang kepahlawanan, bahwasanya mati satu tumbuh 1000. Begitulah ketika pahlawan kita udah nggak ada lagi, kita nih yang pemuda ini menyemangati atau menyemarakkan bahwasanya kita menjadi pahlawan juga untuk Indonesia, mempertahankan kemerdekaan yang ada di Indonesia seperti itu. Paham? Nah, baik, Ibu akan membagikan lembar soal di mana Ibu nanti setelah kalian mengerjakan, Ibu mau kalian maju ke depan untuk mempresentasikan atau mendiskusikan bersama kawan-kawan yang lain. Ibu membagikan kelompok ya. Ini kelompok 1, Diah ya kelompok 1, Rizka kelompok 2, dan Dina kelompok ketiga. Oke. Cara mengerjakannya bagaimana, Bu? Nah, cara mengerjakan sendiri di situ kan ada kata caranya ya, petunjuknya. Di mana yang aktivitas pertama itu kalian melengkapi cerita yang Anda ketahui dari penjelasan Ibu tadi. Nah, tadi Ibu udah bercerita nih tentang sejarah, ada beberapa pertempuran. Ini yang untuk pertempuran nih mana aja boleh. Misalnya nanti kelompok 1 si Diah menceritakan tentang pertempuran Medan Area. Nah, di depan nanti. Yang kedua Rizka nanti tentang pertempuran 5 hari di Surabaya juga boleh. Di Semarang. Yang selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Salah satu aja ya yang kalian bisa jelaskan ke depan. Nah, kemudian juga yang lampiran berikutnya ada aktivitas kedua, di mana kalian menuliskan informasi yang kamu dapatkan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti di sini kalian disuruh untuk menceritakan upaya apa aja sih untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, yang ketiga juga kalian di sini disuruh menuliskan sikap para pahlawan yang bisa kalian implikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti itu. Paham? Nah, boleh dikerjakan ya. Oke, baik. Ibu mau kelompok 1 mempresentasikan apa yang udah didapatkan dari penjelasan Ibu tadi dari aktivitas 1, aktivitas 2 sampai aktivitas 3. Oke, coba dia maju ke depan, Nak. Baik, Bu. Jadi kan, Bu, kelompok kami pada aktivitas 1 itu dapat tentang pertempuran
pertempuran Medan Area. Nah, Jadi kan kalau Medan Area itu terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945, di mana sekutu mendarat di Medan, bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly. iya Kelly ya, E.D. Kelly. Pertempuran pertama kali terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Baru sekutu mengeluarkan perintah untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 10 Desember 1945 dikerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Medan melawan secara sampai titik darah penghabisan kepada sekutu, sehingga pertempuran ini dinamakan pertempuran Medan Area. Nah, seperti itu. Paham kan cerita ya? Paham kan anak? Nah, selanjutnya coba apa? Jadi pada aktivitas 2 kan tuliskan informasi yang kamu dapatkan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tata pikiran. Jadi kan kayak tadi kalau di sekolah kita disiplin, Iya. semangat, Iya, betul. dalam masyarakat membantu tetangga, baru kalau di bernegara menghargai pendapat orang lain. Nah, iya. Baru kalau aktivitas 3 Ibu untuk menuliskan sikap pahlawan yang perlu diteladani adalah sikap pantang mundur, Bu. Iya, betul. Sikap pantang mundur ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba tepuk tangan dulu untuk dia semua. Oke, baik, silakan kelompok 2 Rizka coba bacakan apa yang udah didapatkan dari hasil aktivitasnya. Boleh dibaca aktivitas manapun ya, boleh ya dipresentasikan. Jadi ada aktivitas 1, melengkapi peta pikiran tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur pertempuran Gimana? di Bandung Lautan Api. Iya. Pada tanggal 17 Oktober, sekutu tiba di Bandung. Pada tanggal 21 November, sekutu memerintahkan untuk mengosongkan Bandung Utara. Tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan perintah untuk mengosongkan Bandung Selatan. Iya. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Jadi tanggal Medan Area nggak usah lagi kau baca. Satu aja. Satu aja. nggak usah kan? Nggak usah. Ya. Oke, pintar ya Rizka ya. Coba tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan dulu untuk Rizka. Oke, baik. Udah paham kan tentang materi kita pada hari ini? Udah paham gak? Nah, kalau udah paham, Ibu mau satu orang menjelaskan kembali tentang apa sih itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa sih kita tuh harus bertempur-tempur dulu sih? Kenapa sih kita harus mengenali sejarah dulu sih? Nah gitu, siapa ada yang bisa nggak? Coba dia. Nah, apa itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Apa itu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga lahirnya sejarah-sejarah tentang pertempuran? Oke, baik. Coba dia menyimpulkan kembali tentang apa sih upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu gimana? Jadi kan upaya kemerdekaan Indonesia itu banyak mengalami pertempuran. Iya. Antara sekutu, ada Belanda. Iya, ada betul. Jepang. Iya. Kalau Belanda kayaknya Bu kita dijajah sekitar 3.000 ya kan? 350 Abad ya. Kalau misalkan Jepang dia cuma 3,5 tahun. Iya, betul. Tepuk tangan lu untuk dia, anak-anak. Pintar semua ya, anak ibu ya. Coba Rizka, apa-apa aja sih cara kita mengimplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja sih sikap-sikap kepahlawanan itu yang bisa kita implikasikan atau yang bisa kita tertipkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba, nak. Iya, pantang menyerah. Semangat pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, apalagi nak? Itu aja. Itu aja Bu. Iya, betul. Sikap-sikap para pahlawan itu kayak dibilang Rizka tadi bahwasanya sikap pantang mundur, pantang menyerah. Kita juga bersifat disiplin, jujur, bertanggung jawab seperti contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan bernegara, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan di rumah seperti itu. Nah, Dina, bagaimana sih cara kita mengimplikasikan dalam kehidupan di rumah, nak?
Gimana nih cara upaya kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dalam lingkungan rumah? Gimana? Iya. Iya. Iya, seperti itu. Paham kan? Anak-anak ibu udah paham kan? Nah, kalau udah paham, ibu akan membagikan lembar evaluasi di mana ini adalah tugas kalian nantinya di rumah. Minggu depan akan dikumpulkan. Tadi kita mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Sekarang tugas ini dikerjakan dalam bentuk individu, yaitu sendiri-sendiri. Nah, ini nanti dikumpulkan pada saat apa? Pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, udah paham kan anak ibu tentang materi kita pada hari ini? Oke, sebelum kita menutup pertemuan ini gara pertempuran nih. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ibu mau kalian berdiri dulu. Nah, berdiri, ayo. Berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Mau bernyanyi kan? Mau bernyanyi nggak? Kok lemas sih suaranya? Coba lu, mau bernyanyi nggak? Ya, kita bernyanyi. Berdiri dia, yuk. Bernyanyi bersama-sama. Tangannya. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Iya, mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Gitu, udah. Tepuk tangan kita semua. Oke. Nah, sebelum pulang, ibu mau kalian memperhatikan sampah terlebih dahulu di lingkungan kalian. Gimana? Ada sampah nggak di bawah sebelum pulang? Nggak ada. Kursi dirapikan. Nah, nanti sebelum pulang ada yang pulang jalan kaki. Nah, jangan bertengkar di jalan. Ya, jaga diri satu sama lain. Nah, yang dijemput sama orang tua nanti jangan lupa bersalaman dengan orang tua. Ketika sampai di rumah juga begitu, salam dengan orang tua. Taruh bajunya yang bagus-bagus, jangan dilempar-lempar. Nah, kemudian sebelum ibu mau menutup pertemuan kita pada hari ini, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Jangan lupa ya, tugasnya minggu depan dikembalikan, dikerjakannya di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sebelumnya ibu mau terlebih dahulu meminta maaf apabila ada kesalahan, kefatalan dalam ibu memberikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu akhiri ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.